Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa kembali di channel Arjuna Juwana. Kali ini saya akan berbagi tips bagaimana membuat semacam website ya yang akan kita pergunakan banyak manfaatnya. Salah satunya adalah untuk membuat profil diri dan media pembelajaran. Kali ini saya akan menyampaikan tips dan tutorial membuat website menggunakan Google Site ya. Dan ini gratis. Kemudian saya sudah mempersiapkan website dari Google Site yang sudah jadi. Tadi saya baru saja membuat sekitar setengah jam yang lalu. Kemudian ini adalah tampilannya. Jadi saya berikan nama Google Site ini adalah Andi Prasetyo. Kemudian di sini ada menu Home, Profil, Pendidikan, Pelatihan, dan Award. Latar belakang dari saya membuat website ini adalah karena kebutuhan saya sebagai pengajar praktek calon guru penggerak diharapkan mampu mengenal profil calon guru penggerak. Kemudian untuk memanfaatkan atau untuk memfasilitasi para CGP sehingga mereka bisa membuat profil portofolio secara online menggunakan website, salah satunya adalah menggunakan website Google Site. Dengan adanya Google Site ini, maka saya bisa diharapkan mengenal lebih dekat para profil CGP saya, sehingga mereka nanti akan saya sampaikan bagaimana cara membuat Google Site yang nanti isinya adalah profil dari masing-masing CGP. Kemudian kita lihat sekilas, manfaat dari Google Site itu adalah satu, untuk mengunggah materi pembelajaran. Jadi selain untuk menampilkan profil diri, Google Site juga mampu membuat materi pembelajaran. Ini saya kutip dari halaman lpmplampung.kemdikbud.go.id. Kemudian bisa menyimpan silabus, memberikan tugas, memberikan pengumuman, dan sebagainya. Intinya adalah website ini nanti bisa kita manfaatkan selain untuk profil diri, tapi juga bisa untuk menunjang pembelajaran. Kemudian tadi saya sampaikan bahwa latar belakang dari video ini adalah saya ingin mengenal lebih dekat para calon guru penggerak yang saya dampingi, saya sebagai pengajar praktek, karena pengajar praktek persiapan sebelum pendampingan individu harus ada persiapan yang harus dilakukan. Yang pertama adalah koordinasi, kemudian yang kedua adalah membaca profil calon guru penggerak. Artinya dalam hal ini nanti saya akan sampaikan bahwa untuk mengenal profil calon guru penggerak itu nanti memang harapannya menggunakan media yang saat ini sedang tren ya. Salah satunya adalah menggunakan website. Dan artinya nanti ketika calon guru penggerak selesai membuat website, harapannya tidak selesai di keperluan guru penggerak, tapi adalah nanti bisa dimanfaatkan untuk pembelajaran. Karena di dalam pembuatan website ini tidak hanya profil, tapi nanti adalah materi-materi pelajaran yang akan dimanfaatkan. Demikian prolog singkat dari saya. Jadi latar belakang tutorial ini adalah karena saya ingin mengenal lebih dekat dari calon guru penggerak yang saya dampingi dengan cara melihat websitenya masing-masing calon guru penggerak. Oleh karenanya saya akan coba buat tutorial ini dengan harapan nanti para CGP saya bisa membuat secara mandiri Google Site masing-masing. Baik, langsung saja syarat untuk membuat Google Site mudah saja. Mungkin kita semua sudah punya email ya, menggunakan Google Mail. Kemudian nanti sebagai gambaran untuk Google Site yang sudah saya buat, ini ada menu halaman utama. Di sini kita bisa melihat identitas, kemudian ada ucapan ya, selamat datang di Google Site Andi Prasetyo. Saya adalah seorang guru SMK. Tepatnya adalah SMK Bina Spekti Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Selain menjadi seorang guru, kegiatan saya yang lain adalah sebagai bapak dengan seorang istri dan 2 orang putra. Saat ini aktivitas saya selain mengajar di SMK adalah menjadi seorang YouTuber pendidikan dengan nama channel Arjuna Juwana. Serta di rumah ada usaha jual batik tulis bakaran secara online dengan alamat ini. Semoga website ini menjadi informasi yang bermanfaat bagi banyak pihak yang sedang membutuhkan. Salam Merdeka Belajar. Jadi pada halaman depan nanti ini kita bisa memberikan semacam prolog ya, pengantar singkat sehingga orang yang melihat
website kita itu mengetahui bahwa, oh ini adalah websitenya seorang guru, kemudian dia juga YouTuber, dia juga ternyata seorang pengusaha. Nah, ini adalah halaman, utama ya, atau halaman home kalau di website itu. Kemudian kita bisa berikan foto di sini, kemudian di bawahnya kita bisa berikan mungkin portofolio, channel YouTube kita, ya. Misalnya Bapak Ibu sudah punya channel YouTube, punya, video-video silakan ditampilkan di sini. Ini selain video YouTube juga bisa ditampilkan, foto-foto, ya Bapak dan Ibu mungkin, aktivitasnya sudah luar biasa ya, sampai saat ini mungkin ada pelatihan, ada kegiatan-kegiatan pengembangan diri, silahkan itu bisa dimasukkan ke halaman depan. Sehingga halaman depan ini adalah sebuah gambaran utama. Harapannya pengunjung melihat, oh ini adalah websitenya seorang guru dengan profil seperti ini. Kemudian selain halaman depan, Bapak dan Ibu, ini saya sampaikan dulu contohnya ya, nanti akan saya lanjutkan dengan tutorial dari awal. Profil. Jadi profil ini adalah biodata. Jadi misalnya ada nama lengkap, kemudian NUPTK. Ini Bapak dan Ibu biasanya nomor-nomor penting seperti ini lupa gitu ya. Silahkan bisa disimpan di Google Site sehingga ketika Bapak dan Ibu membutuhkan sewaktu-waktu tidak perlu bingung lagi mencarinya di mana. Buka saja di Google Site Bapak Ibu, semuanya sudah ada. Termasuk biasanya itu adalah NPWP, ya itu kan sesuatu hal yang sebetulnya tidak privat ya, kecuali kalau password username itu memang rahasia. Tapi kalau hal-hal seperti ini saya rasa untuk menyimpan di Google Site tidak masalah, sehingga memudahkan kita untuk menemukan datanya. Ini adalah profil ya, profil singkat saya, biodata. Kemudian kita juga bisa menyantumkan pendidikan, riwayat pendidikan. Ini juga sangat penting sekali ya, karena ini tadi dasarnya adalah untuk membuat profil diri, maka pendidikan formal ini juga penting. Jadi silahkan nanti di dalam Google Site kita bisa menambahkan ilustrasi foto. Ini adalah kampus saya ketika saya pertama kali mengenyam pendidikan formal di perguruan tinggi. Waktu itu adalah D3 di STEMIK Amikom dan saat ini sudah menjadi universitas. Kemudian dan yang lainnya, ini mulai dari TK, kemudian sampai nanti di S2, pendidikan terakhir saat ini. Kemudian di sini juga ada pelatihan. Mungkin ini penting juga ya kita cantumkan karena pelatihan ini adalah menggambarkan sejauh mana kompetensi kita terasah ya. Mungkin dalam hal dunia pendidikan. Di sini juga bisa kita cantumkan Bapak dan Ibu, ini ada sertifikat ya, di sini ada penjelasannya. Silahkan nanti ini juga bisa kita tambahkan di Google Site. Ya, tentunya kita harus scan dulu sertifikat ini. Jadi ini adalah contoh sertifikat yang pernah saya ikuti. Kemudian di bawahnya juga ada, silahkan. Ini nanti tergantung kebutuhan Bapak dan Ibu. Sehingga ketika nanti kita membutuhkan suatu saat foto sertifikat ini, kita tidak perlu bingung lagi nyekan kembali. Ya, kita cukup klik kanan download, ya, kemudian kita kirimkan, kita upload ke situs-situs yang mungkin membutuhkan. Ya, mungkin terkait dengan sertifikasi, terkait dengan suatu hal pengembangan diri kita, ya, karir kita di dunia pendidikan. Sehingga ini menjadi portofolio, galeri, ya, media penyimpanan sertifikat kita. Ini saya hanya mengupload sertifikat contoh saja ya, sebetulnya banyak karena memang setiap tahun itu ada penambahan sertifikat yang telah kita ikuti. Selain pelatihan, juga ada award ya atau prestasi. Kita mungkin juga seiring berjalannya dengan waktu ada prestasi ya. Itu juga bisa kita cantumkan, bukan bermaksud untuk pamer gitu ya, tapi ini adalah contoh mengidentifikasi dan mendokumentasikan semacam apa ya, sertifikat piagam penghargaan, sehingga ketika kita membutuhkan sewaktu-waktu kita bisa dapatkan dengan mudah. Ini adalah contoh waktu itu saya mendapat piagam penghargaan dari Bupati Pati ya, sebagai guru prestasi tahun 2011. Kemudian ini adalah foto-fotonya. Kemudian penghargaan yang selanjutnya itu 2 kali ya sebagai guru prestasi 2009 dan 2010. Ini hanyalah contoh saja Bapak dan Ibu. Nanti Bapak dan Ibu bisa tambahkan di bawahnya. Demikian adalah contoh dari Google Site ya, bagaimana Google Site itu mampu membuat profil seorang guru ya khususnya,
mulai dari profil diri, biodata, kemudian riwayat pendidikan, riwayat pelatihan, dan prestasi. Harapannya dengan masing-masing CGP mampu membuat Google Sheet seperti ini, nanti saya bisa lebih mudah untuk mengenali calon guru penggerak yang akan saya dampingi ketika melakukan pendampingan individu. Itu prolog dari saya terkait dengan Google Sheet. Kita akan segera mulai untuk membuat Google Sheet dari awal. Saya punya 2 akun, ya. Silahkan untuk memulai membuat Google Sheet yang harus dipersiapkan adalah kita login ke Google Drive. Silahkan Bapak dan Ibu ketik aja Google Drive ya di Google, kemudian login, ya tentunya menggunakan email masing-masing. Kemudian di sini ada tombol New. Silahkan pilih yang More. Di sini ada pilihan Google Sheet. Saya ulangi, masuk ke Google Drive, kemudian login menggunakan akun Gmail, kemudian klik tombol New, di sini ada, kemudian pilih More, kemudian pilih Google Sheet. Klik saja, seperti ini. Kemudian kita akan diarahkan pada tampilan seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi ini adalah standarnya. Kita akan coba pilih tema, ya. Di sebelah kanan ini ada tema, tulisan tema. Silahkan nanti dipilih saja. Ini saya misalnya tadi tema saya ini adalah impression, ya. Yang seperti ini adalah impression. Nah, saya akan pilih tema impression. Silahkan Bapak dan Ibu bisa memilih yang lainnya, ya, impression. Kemudian di sini ada tulisan your page title. Ini adalah temanya, ya, atau judulnya website kita. Silahkan Bapak Ibu bisa menuliskan judul sesuai dengan keinginan Bapak dan Ibu. Misalnya nama pribadi atau misalnya mata pelajaran Bapak dan Ibu gitu ya. Silahkan. Ini tergantung dari kebutuhan dan keinginan Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ini saya tadi tulis ya, nama saya. Kemudian ini kita bisa memberikan efek ya, tebal. Kemudian ini ada ukurannya. Kita bisa merubah ukuran font sesuai dengan selera Bapak dan Ibu. Kemudian ini juga ada jenis hurufnya. Silahkan hurufnya juga bisa diganti-ganti ya Bapak dan Ibu. Misalnya saya akan membuat tulisan Latin. Saya akan coba membuat tulisan, silahkan ini Bapak dan Ibu ya, sesuai dengan selera masing-masing. Nah, seperti ini, atau yang standar saja ya, tadi ya, seperti ini. Kalau sudah, kita akan menambahkan enter set name. Ya, enter set name itu adalah semacam nama situsnya. Kalau tadi saya memberi nama teacher, YouTuber, dan entrepreneur, silakan Bapak dan Ibu bisa menambahkan misalnya belajar komputer gitu ya, misalnya karena saya adalah guru komputer ya. Belajar komputer. Setelah itu, ini dinamakan header Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu juga bisa merubah menggunakan gambar lain ya. Mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan Photoshop, itu bisa diedit ya. Tapi untuk kali ini kita akan coba standarnya ini dulu. Kemudian ini adalah halaman home ya, atau halaman depan. Cara selanjutnya adalah mengisi halaman depan ini dengan tadi konten-konten yang ada di sini ya, ada teks, kemudian ada gambar, di sini ada konten video ya, dan sebagainya di halaman home. Kita akan memasukkan itu. Caranya ya, kita masuk ke menu insert. Masuk insert. Nah, di sini ada text box. Text box ini adalah nanti kalau ketika klik text box ini, maka dia munculnya adalah seperti ini. Jadi inilah kelebihan dari Google Sheet, sangat mudah sekali, seperti kalau kita membuat dokumen di MS Word. Ya, jadi kalau blogger itu mungkin beda ya, tapi kalau untuk Google Sheet ini saya juga punya blog ya. Ini adalah blog saya di WordPress. Sudah lama ini, kemudian saya belajar baru dengan menggunakan Google Sheet. Dan saya rasakan secara pribadi Google Sheet ini lebih mudah. Karena apa? Karena untuk layout-nya, tampilan dan desainnya itu semudah kita membuat dokumen di Microsoft Word. Nah, contohnya adalah kita akan memasukkan
teks di sini ya, seperti ini. Kita klik aja text box, kemudian kita tuliskan saja, misalnya selamat datang di website Andi Prasetyo. Ini adalah website yang berisi informasi dan tutorial seputar komputer. Misalnya seperti ini Bapak dan Ibu ya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa tambahkan misalnya profil diri Bapak dan Ibu seperti ini ya. Ini saya adalah seorang guru, kemudian aktivitas saya apa, silahkan ditambahkan sesuai dengan kebutuhan. Kemudian ini saya copy saja ya, seperti punya saya ini. Bapak Ibu bisa mengcopy juga. Kemudian kita akan coba tambahkan foto di samping kiri seperti ini, sehingga ketika orang melihat channel kita, melihat situs kita, tidak hanya tulisan, tetapi juga ada fotonya. Nah, bagaimana caranya? Kita klik saja di sini image. Ya, kita klik image, kemudian pilih upload. Kita pilih foto yang sudah kita siapkan, tentunya di komputer ya. Silahkan, misalnya saya klik ini ya, contoh foto seperti ini. Kemudian ketika diklik, maka dia letaknya di bawah teks. Bagaimana biar di sini kita tinggal geser saja Bapak dan Ibu. Nah, seperti ini. Inilah kelebihannya dari Google Sheet. Jadi dia sangat mudah ya menggeser-geser. Kita bisa besar kecilkan seperti ini. Kalau sudah, kita akan coba lihat perubahannya. Kita jangan lupa klik publish ya. Publish. Kemudian di sini ada web address. Web address ini adalah alamat nanti yang akan menempel pada subdomainnya google.com ya, set.google.com. Misalnya saya beri nama Andi Prasetyo. Seperti ini. Kemudian di sini ada tulisannya already taken, artinya sudah dimiliki orang lain. Silahkan dipilih yang lain, misalnya Andi Pati. Nah, ini adalah alamat nanti yang akan menjadi alamat situsnya Bapak dan Ibu. Jadi https site google.com view Andi Pati. Tapi nanti dalam tipsnya nanti ini alamatnya bisa kita perpendek dengan SID ya, dengan SID ini. Tapi nanti di tutorial berikutnya nanti saya akan lanjutkan dulu untuk pembuatan situsnya. Jadi silahkan berikan nama dulu sebelum kita publish ya, hanya nama singkat saja yang nanti akan menempel di sini di akhir ini. Saya berikan Andi Pati, kemudian publish. Publish lagi. Kemudian kita akan lihat, klik di sini ya, view publish site ya, untuk melihat yang sudah kita publish. Nah, seperti ini Bapak dan Ibu. Ini adalah contoh dari situs yang sudah saya buat, sederhana sekali ya, masih satu halaman, itu pun baru halaman atas. Nah, kita akan coba tambahkan lagi konten-konten atau informasi lainnya. Bapak dan Ibu bisa mengatur tulisan dan gambar ya. Ini kelebihan dari Google Sheet. Kita bisa menggeser-geser ya gambar sehingga lebih mudah dilihat. Kemudian jangan lupa setelah kita mengedit seperti ini, nanti untuk melihat perubahan kita publish. Kita publish menggunakan tombol ini. Kemudian saya akan menambahkan seperti ini. Di sini ada semacam tampilan video 2 ya dari YouTube atau nanti gambar. Caranya gampang, masuk saja ke insert tadi, masih sama insert. Kemudian di sini ada layout. Layout ini fungsinya untuk apa? Untuk kita tambahkan di halaman di sini, halaman depan. Saya akan pilih yang ini ya, yang dua gambar di atas, di bawahnya ada teks. Kita pilih seperti ini langsung muncul. Kemudian kita klik plus ini, misalnya kita punya channel YouTube, silahkan ditambahkan saja URL-nya. Misalnya saya punya channel YouTube yang sudah siap, ya videonya, saya akan kopikan saja alamat linknya ini, ya video linknya di YouTube itu kita copy, kemudian kita masukkan ke sini, kita pastekan, kemudian kita klik search.
Kemudian muncul, kita klik lagi, kemudian select. Nah, sudah masuk ya. Kemudian di sini ada title ya. Kita bisa tuliskan misalnya penjelasan LMS guru penggerak misalnya ya, atau CGP. Kemudian ini adalah penjelasan detailnya. Misalnya diberi tulisan ini adalah video tutorial penjelasan lengkap LMS calon guru penggerak. Seperti ini ya. Ini bisa kita pakai, bisa kita tidak kita pakai ya. Artinya kalau kita nggak pakai ini, kita tinggal hapus saja. Pakai ini ya, kita klik di sini, kita remove. Ya, ini juga sama. Kalau kita nggak pakai deskripsi ini, kita tinggal klik ini, kita tinggal remove. Ya, kemudian kita akan tambahkan lagi 2 video ya. Mungkin yang satu video, satu gambar. Saya akan upload gambar. Di sini ada image ya. Silahkan dipilih image. Upload ya, kita pilih yang image, pilih gambar, contohnya gambar, contohnya ya, contoh saja ya. Oke, misalnya ini. Oke, sudah masuk ya. Kemudian ini enggak saya kasih tulisan ya, ini gambar, ini video, ini akan saya hapus, ini juga saya hapus. Oke. Kemudian jangan lupa kalau misalnya ini sudah selesai, kita klik publish, tapi saya ingin menambahkan lagi. Misalnya di bawah ini nanti ada teks lagi misalnya. Nah, di sini ada teks lagi, silahkan. Ya, kita tambahkan teks lagi. Contohnya saya akan copy saja di sini. Copy, kemudian kalau di bawah ini kita tambahkan lagi ya, 3, baris 3, ya, gambar itu pun bisa. Seperti ini. Ya, tinggal kita tambahkan video ya, atau tambahkan gambar, silahkan bisa. Ini juga kalau kita mau pakai ini kita bisa tulis, kalau enggak kita hapus ya, seperti ini kita hapus. Kita hapus, jadi hanya tinggal teks kecil-kecil saja. Kalau sudah, kita klik publish lagi untuk melihat perubahan. Oke, publish sekali lagi. Selama ada tulisan publish masih aktif, klik publish ya, sampai nanti ada tulisan return to editor. Artinya ini sudah selesai kita publish. Kemudian saya akan melihat hasilnya. Ini kita refresh saja ya, tekan F5 di tombol keyboard. Oke, ini sudah muncul ya. Ini tadi adalah header-nya ya, atau identitas. Kemudian ini ada prolog ya, sambutan, penjelasan. Ini ada foto. Kemudian di sini ada mungkin portofolio. Ini adalah berupa video YouTube ya. Kita bisa cantumkan, kita lihat. Kemudian nanti kalau misalnya ini adalah untuk pembelajaran, Bapak dan Ibu mungkin bisa masukkan video pembelajaran di sini. Kemudian di sini juga ada foto ya, bisa juga video dan sebagainya. Ini masih kosong ya karena belum saya lengkapi. Itu adalah satu halaman ya, halaman depan. Tentunya halaman depan adalah halaman yang paling bagus, yang paling informatif, komunikatif, sehingga ketika orang melihat pertama kali situs kita itu menjadi paham, oh ini adalah situs terkait dengan hal ini. Kemudian kita akan melengkapi halaman berikutnya seperti ini ya. Ini ada profil, ya, ada pendidikan, pelatihan dan sebagainya. Caranya sama, kita tinggal di sini ada page ya. Tadi kalau kita memasukkan konten-konten itu menggunakan insert, tapi kalau page ini page ya adalah untuk halaman. Ya, page ini nanti adalah muncul di sini. Muncul di halaman atas di menu bar ini, menu utama ya. Kita tinggal klik aja page, kemudian tekan tombol plus. Kalau kita mau link yang eksternal, kita tinggal klik saja. Tapi kalau ini untuk halaman baru ya atau page baru, maka new page. Kemudian beri nama, misalnya profil. Kemudian klik done. Nah, sudah muncul. Kemudian kita sama kayak tadi di awal, kita akan menginsertkan objek-objek ya atau konten-konten berupa informasi. Silahkan kalau itu teks, ketikkan saja di sini. Ya, profil misalnya saya adalah seorang guru SMK di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah.
saya mengampu pelajaran komputer misalnya ya, dan sebagainya. Kemudian Bapak dan Ibu bisa menambahkan profil seperti saya ini ya. Jadi misalnya adalah profil tentang nama lengkap, ya, tempat tanggal lahir, agama, biodata ya. Sehingga ketika nanti dibutuhkan sewaktu-waktu ya, termasuk saya sebagai pengajar praktek ingin mengetahui profil CGP saya, itu bisa tahu oh ini adalah profilnya Bapak ini, sehingga lebih mudah mencarinya. Kemudian selanjutnya bagaimana untuk menambahkan foto ya. Tadi kan saya memberikan contoh seperti ini ya, pelatihan. Nah, sertifikat-sertifikat seperti ini. Bagaimana cara menampilkan sertifikat-sertifikat seperti ini? Ini gampang sekali ya Bapak dan Ibu. Saya akan praktekkan di profil ya. Kita akan tambahkan sama template 2 seperti ini. Klik di sini ya. Kemudian kita tinggal masukkan fotonya ya, pilih upload. Kemudian kita akan cari di mana gambar tadi ya yang sudah kita pilih ya. Kita pilih saja, contoh saja saya sudah nyimpen sertifikat saya. Seperti ini ya, ini tinggal dimasukkan saja. Ini juga sama, tinggal dimasukkan saja. Kemudian Bapak dan Ibu perhatikan, di sini ada yang terpotong. Kita tinggal tarik ke bawah saja, seperti ini. Nah ini gampang sekali ya, tinggal tarik ke bawah, ke atas ya, sehingga nanti proporsional. Kemudian apabila nanti ini nggak dipakai, ya kita nggak perlu tuliskan, nggak perlu dijelaskan lagi dengan tulisan-tulisan, ini tinggal dihapus saja, tekan del, ini juga sama, penjelasan singkat nggak perlu ditampilkan lagi, ya, atau penjelasan detail, kita tinggal hapus saja. Ini juga sama, kita akan coba hapus ya. Kemudian kalau menambahkan di bawahnya lagi bagaimana? Ini tinggal diklik lagi satu kali lagi ya, ini dia akan ke bawah. Kita tambahkan lagi, ini juga sama, tambahkan lagi. Oke, kalau sudah ya kita hapus lagi ini. Silakan kalau mau ditambah deskripsi ya silahkan gitu ya, seperti ini. Ini ada deskripsinya. Ini adalah sertifikat tentang apa, pembekalan guru inti ya. Kemudian di sini sebagai peserta dan sebagainya. Ini adalah judulnya, judul sertifikat. Ini adalah deskripsinya atau penjelasannya. Kita juga bisa menyalin ini linknya. Nah seperti ini bedanya. Ini adalah yang ada judulnya melengkapi keterangan dari sertifikat ini. Kemudian yang ini adalah hanya sertifikat saja ya, tanpa ada penjelasannya. Nah ini adalah sangat penting sekali ya Bapak dan Ibu. Tadi saya sampaikan ini menjadi portofolio online kita, sehingga kita menjadi lebih mudah untuk menemukan. Ya, ini saya hapus saja ya untuk mempercepat. Kemudian ini kepotong, kita akan tarik ke bawah. Seperti ini. Ini juga sama, ada yang kepotong, saya akan tarik ke bawah. Itu sampai seterusnya nanti ya, sebanyak sertifikat atau piagam penghargaan yang Bapak Ibu terima atau yang Bapak Ibu miliki, ya terus tambahkan ke bawah terus ya sampai sesuai kebutuhan. Setelah itu jangan lupa diklik publish seperti ini ya, klik publish lagi sampai klik tombol publishnya ini hilang. Nah seperti ini artinya sudah selesai. Kemudian kita klik return to editor. Kita coba lihat hasilnya, tekan F5. Di sini akan muncul nanti halaman 2. Sudah betul Bapak Ibu ya. Halaman profil adalah halaman depan tadi. Kemudian halaman profil ini, maaf, home ya. Home adalah halaman depan tadi ini. Kemudian yang profil ini adalah halaman kedua ya. Bapak dan Ibu nanti bisa tambahkan lagi seperti punya saya ya, ada pendidikan, pelatihan, award dan sebagainya. Prinsipnya sama, yaitu terletak pada 3 menu ini. Insert untuk menambahkan konten di dalam halaman ya, di sini kita bisa menambahkan banyak hal ini ya, ada calendar, ada Google Map ya, kemudian ada Google Form, chat dan sebagainya, YouTube ya, ini banyak sekali. Kemudian untuk menambahkan page ya atau halaman, menambahkan halaman seperti ini ya.
halaman baru, klik aja yang page, ya. Kemudian them ini untuk memilih tema, ya. Misalnya Bapak dan Ibu kan ini warnanya merah, kita ganti warna kuning. Nah, seperti ini. Hijau. Ya, sesuai dengan selera warna Bapak dan Ibu. Nah, ini misalnya seperti ini. Silahkan bisa diganti-ganti sesuai dengan selera Bapak dan Ibu. Kemudian tema silahkan diganti. Seperti ini misalnya temanya ya. Temanya bisa diganti-ganti. Seperti ini. Nah, silahkan. Ini menurut saya luar biasa sekali ya dari Google. Kenapa luar biasa? Karena luar biasa dari sederhana ya. Jadi navigasinya sangat mudah sekali, kemudian sangat fleksibel, user friendly ya, mudah digunakan. Sehingga sangat fleksibel ya, sangat simpel sekali. Jadi ketika kita mau membuat sesuatu itu kita tinggal pilih aja, geser. Kita mau tambah page, kita tinggal insert saja plus ya, kemudian dipublish. Sehingga ini memudahkan kita di dalam mendesain website sesuai dengan kebutuhan. Itu tutorial dari saya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat short link ya. Kalau tadi kan alamatnya ini sebetulnya. Ya, kita kalau mau share linknya adalah ini, copy publisher set link. Ini adalah alamatnya. Maaf ya, kita pilih dulu yang home, kemudian get linknya. Ini adalah alamat dari situs kita, ya situs tadi yang kita lihat bersama, ya. Kemudian di sini juga ada add logo, kita juga bisa menambahkan logo nantinya. Kemudian kita akan coba perpendek alamat website ini, ya, yang tadinya alamatnya adalah ini. Ini adalah alamatnya ya. Site ini ya alamatnya. site.google.com view Andi Prasetyo. Ini kan mungkin panjang ya, panjang sekali. Nah, bagaimana kalau kita perpendek alamatnya? Ya, alamat yang tadinya adalah seperti ini. Saya akan perbesar. Nah, seperti ini. Ini kan alamatnya ya, alamat yang Bapak Ibu tadi lihat. Kita akan perpendek seperti ini. Hanya SID garis miring Andi Pras. Bagaimana caranya? Maka kita menggunakan situs bantuan ya, situs eksternal. Ini banyak sekali ya, ada Bitly, ada SID. Ini saya menggunakan SID karena menurut saya ini adalah free ya, tidak berbayar. Yang saya pakai ini, kemudian mudah, simple. Ya, kita cukup login menggunakan Gmail. Ya, caranya gampang, Bapak Ibu nanti ketik aja s.id seperti ini, s.id, ketik aja enter. Kemudian setelah itu di sini saya sudah login ya. Kalau Bapak Ibu belum login, maka akan seperti ini. Pilih aja masuk dengan Google. Ya, masuk dengan Google. Kalau sudah, pilih ya akun yang Bapak Ibu miliki. Ya, karena saya punya banyak akun Gmail di sini. Maka akan masuk halaman seperti ini. Disinilah yang nanti akan kita masukkan alamat yang panjang tadi. Ya, alamat HTTPS ya, site Google ini kita copy semuanya. Kemudian kita masukkan ke SID. Ya, kita paste. Ini langsung otomatis dia akan berproses. Kemudian di sini ada kodenya. Kita klik aja ganti ya untuk memilih kata di akhir ya atau kata setelah garis miring. Misalnya ini kita klik ganti, kita ganti apa? Misalnya Andi Pati gitu ya, Andi Pati. Kita centang aja. Oke, new short link has been saved, artinya ini tersedia. Jadi ini bisa kita pakai. Ya, kita salin, kemudian kita masukkan di sini untuk catatan ya, Bapak dan Ibu disimpan. Yang tadinya alamatnya itu adalah panjang seperti ini, maka akan disingkat seperti ini. Ini pun pakai ini bisa ya, tidak usah pakai HTTPS, tapi SID garis miring Andipati. Saya akan coba ya, kita copy, kemudian kita masukkan ke sini. Kita paste. Oke, sudah berhasil. Bapak dan Ibu, itu adalah contohnya. Jadi alamat SID Andipati ini ya, SID garis miring Andipati ini Bapak dan Ibu bisa lebih mudah mengingat
ya mungkin ditempel di kartu nama, kemudian di Facebook, ya di media sosial Bapak dan Ibu, sehingga ketika nanti dibutuhkan sewaktu-waktu, alamat singkat seperti ini menjadi lebih mudah diingat ya dan disampaikan bagi orang-orang yang membutuhkan. Demikian Bapak dan Ibu tutorial singkat dari saya bagaimana membuat Google Site ya yang punya manfaat luar biasa sekali. Salah satunya adalah untuk membuat profil atau portofolio diri kita sehingga menjadi lebih mudah ya, bisa diakses di mana saja, kapan saja ya, karena saat ini adalah eranya digital. Ya, semuanya serba online sehingga harapannya Bapak dan Ibu khususnya CGP ya, calon guru penggerak yang saya dampingi itu masing-masing punya website seperti ini. Sehingga saya bisa mengenal calon CGP saya menjadi lebih mudah ya, saya bisa membuka di HP sambil tiduran ya, tanpa harus membuka dokumen ya. Itu menjadi hal yang menurut saya sangat mudah sekali ya, karena website ini kan gratis ya, dan ini berlaku terus kapanpun dimanapun kita berada ya, selama kita masih punya ingatan tentang alamat dan akun Gmail ya, maka kita bisa mengupdate situs ini sesuai dengan kebutuhan kita. Demikian Bapak dan Ibu tutorial singkat dari saya terkait dengan manfaat Google Site untuk membuat profil diri ya, termasuk nanti bisa dikembangkan pembuatan media pembelajaran. Demikian, terima kasih. Tetap semangat ya, khususnya calon CGP saya di Kabupaten Pati untuk mengembangkan diri di bidang teknologi ya, karena Google Site ini nanti manfaatnya tidak hanya berhenti di profil diri, tapi nanti bisa dikembangkan sebagai media pembelajaran sehingga nanti siswa bisa memanfaatkan website ini untuk mengakses materi-materi secara online, apalagi saat ini adalah eranya PJJ ya, pandemi saat ini juga masih berlangsung, tapi kita berharap semoga pandemi segera berakhir sehingga pembelajaran bisa tatap muka full, meskipun nanti juga bisa dikolaborasi dengan PJJ. Demikian Bapak dan Ibu, semoga tutorial ini bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang penting lainnya, saya akan sampaikan di kolom deskripsi video ini, channel YouTube saya, dan mohon terus dukung channel saya agar terus berkembang ya, menuai manfaat bagi banyak pihak dengan cara klik like dan subscribe tentunya jangan lupa, dan boleh di-share ya apabila memang dirasa tutorial ini sangat bermanfaat. Demikian, terima kasih. Kurang lebihnya, salam merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.